Selamat pagi Jemaat GKY yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan perenungan kita pada saat ini, yaitu Kisah Rasul pasal ke-13. Kisah Rasul pasal 13 kita akan membaca 4 ayat saja. Yang pertama dan yang kedua dari ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan tertulis. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Kemudian saya lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan tertulis, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat dari ayat 39. Dikatakan demikian, "Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa bersama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau terus menyapa kami dengan firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memimpin, menolong setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mandat untuk memberitakan Injil merupakan sesuatu yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Bagi kita yang sudah lama beribadah dan melayani di lingkungan Sinode GKY, tentu kita sudah tahu bahwa setiap tahun selalu diadakan bulan misi. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan Injil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita bergereja dan kehidupan kita mengikut Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang misionaris yang pernah melayani di negeri Tiongkok beberapa abad yang lalu, yang bernama Hudson Taylor, beliau pernah mengatakan demikian, "Amanat untuk memberitakan Injil bukanlah opsi untuk dipertimbangkan, melainkan perintah yang harus ditaati." Tetapi saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kita memberitakan Injil secara efektif? Strategi apa yang tepat untuk kita memberitakan Injil itu? Saudara, dalam Kisah Rasul 13 yang kita baca hari ini, kita dapat melihat bahwa Paulus memahami betul strategi yang baik ketika ia pergi memberitakan Injil. Yang pertama saudara, pemberitaan Injil dimulai dengan membangun relasi dan mengakomodir persamaan yang ada antara kita dengan pendengar kita. Saat Rasul Paulus berhadapan dengan orang Yahudi, Rasul Paulus terlebih dahulu mencari rumah ibadat Yahudi atau sinagoge. Dan Rasul Paulus tetap mengikuti tata cara yang sudah biasa dilakukan di tempat ibadah itu. Di sana Paulus juga menghormati orang-orang Yahudi yang ada dengan menyebut mereka sebagai orang-orang Israel. Sebutan orang Israel itu juga dapat dipahami sebagai sebuah penghormatan terhadap mereka yang adalah umat pilihan Allah. Dan bahkan bagi orang bukan Yahudi yang juga beribadah di sinagoge, mereka dipanggil sebagai kamu yang takut akan Allah. Kita bisa melihat itu dalam ayat 16. Dan saudara, hal yang sama kita juga bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 17. Di 4 pasal selanjutnya.
Kepada orang Yunani di Athena, Paulus tidak langsung mengkonfrontir. Tetapi Paulus sangat menghormati dan membangun relasi dengan mengatakan kepada orang-orang Yunani di Athena tersebut demikian. Dalam segala hal, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Satu pendekatan yang begitu gentle dan juga begitu lembut daripada Rasul Paulus. Kemudian kita juga bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengakomodir persamaan keyakinan yang ada antara dirinya dengan Yudaisme di dalam Kisah Rasul pasal 13 ini. Khususnya secara lebih spesifik di ayat 15 sampai 22. Di sana Paulus membahas tentang sejarah perjalanan bangsa Israel bersama Allah sejak dari Mesir hingga kepada zaman Daud. Saudara, ini adalah satu persamaan sejarah yang diyakini oleh Paulus, juga diyakini oleh orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme pada saat itu. Nah, saudara, yang kedua, Paulus mencari jembatan untuk memberitakan tentang Injil Kristus Yesus. Dalam rangkaian ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa kali kita menemukan Paulus menyinggung nama Daud. Saudara, kalau Bapak Ibu ingin perhatikan lebih saksama, Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa melihat ayat 22 misalnya, dan juga ayat 34. Nama Daud disinggung oleh Paulus. Nah, penyebutan nama Daud inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi jembatan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias dan Juru Selamat yang merupakan keturunan daripada Raja Daud yang disebutkan oleh Rasul Paulus tersebut. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus menggenapi nubuatan perjanjian lama melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang membuat orang berdosa bisa memperoleh pengampunan dosa. Saudara, betapa cerdasnya strategi pemberitaan Injil dari Rasul Paulus ini. Tetapi saudara, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, menghayati sebuah prinsip mendasar yang perlu kita perhatikan betul. Bahwa aspek yang terpenting dalam pemberitaan Injil bukanlah sekadar strategi atau metodologi. Sekalipun itu hal yang sangat baik. Tetapi hal esensial, hal yang paling mendasar yaitu kebergantungan penuh kita terhadap kuasa daripada Roh Kudus ketika kita pergi memberitakan Injil. Saudara, bukankah di dalam kitab yang sama, Kisah Para Rasul, dalam pasal 1 ayat ke-8 dituliskan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita tetap bergantung penuh terhadap kuasa dan penyertaan Allah Roh Kudus ketika kita pergi memberitakan Injil. Sembari kita juga tetap belajar, memikirkan atau menggumuli strategi yang paling efektif di dalam kita melaksanakan amanat agung Kristus tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.